Pertemuan pengurus NU dan Muhammadiyah berlangsung tertutup, namun dalam silaturahmi kebangsaan ini, kedua pemimpin organisasi terbesar umat muslim di Indonesia ini menyepakati bahwa NU dan Muhammadiyah harus bergerak konkret menyongsong pemilu 2024. Dalam diskusinya, NU dan Muhammadiyah sepakat untuk menguatkan visi kebangsaan dan serta pentingnya kepemimpinan moral dalam kontestasi pemilu. Pengurus pusat Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Profesor Haidar Nasir berkunjung ke kantor PBNU. Di situ beliau dengan rombongan ini diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Suasana gayeng bahwa sejak dulu yang namanya NU dan Muhammadiyah itu saling melengkapi. Dua sayap yang saling menjaga keseimbangan. Ini hanya opini. Opini arus bawah. Opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasanya adem betul ya ketika kita menyaksikan dua ormas besar itu pengurusnya ketemu. Yaitu kemarin jajaran pengurus pusat Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Profesor Haidar Nasir berkunjung ke kantor PBNU. Di situ beliau dengan rombongan ini diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Suasana gayeng, suasana akrab, bahkan di situ guyon-guyon gitu kan. Profesor Haidar Nasir sempat guyon, waduh kantor PBNU sekarang bagus sekali, ini kantor Muhammadiyah kalah ini. Saya yakin itu hanya guyon saja karena kantor Muhammadiyah itu juga bagus ya, tapi untuk sekedar kehangatan saja. Tapi intinya kita sebagai umat Islam tentu sangat-sangat bahagia ketika dua ormas besar ini menjadi begitu guyup, begitu mesra, begitu menunjukkan persaudaraan yang sangat dekat. Tapi intinya begini, kita sebagai bangsa Indonesia ini memang tidak bisa lepas dari dua ormas besar itu, NU dan Muhammadiyah. Kedua-duanya saling melengkapi. Maka Nurholis Majid itu pernah mengatakan NU dan Muhammadiyah itu bagikan dua sayap bagi bangsa Indonesia, bagi negara ini. Ketika sayap ini yang satu agak bermasalah tentu akan terbang itu tidak imbang, tapi ketika sayap itu semuanya baik, ini akan menjadi negara ini bisa terbang dengan dengan seimbang. Dan kita tahu ya, jadi saat ini NU dan Muhammadiyah itu memiliki kelebihan masing-masing. NU hasil survei belakangan ini menunjukkan bahwa warga NU itu 100 juta lebih. Orang yang mengatakan dirinya lebih mengidentifikasikan diri sebagai warga NU itu 100 juta lebih. Bayangkan itu jumlah yang sangat besar. Ini kelebihan NU. Karena memang NU itu memiliki banyak kiai, memiliki banyak kiai-kiai kampung yang telaten ngopeni masyarakat itu. Artinya membimbing masyarakat dalam hal keagamaan itu mereka telaten betul. Ini kelebihan kiai NU alumni pesantren itu adalah telaten sekali ngopeni masyarakat yang mungkin berbagai corak, berbagai masalahnya. Itu kelebihan NU. Kelebihan Muhammadiyah adalah mungkin dari sisi masa memang Muhammadiyah lebih kecil dari warganya, jamaahnya itu lebih kecil dari NU. Tapi Muhammadiyah punya badan-badan usaha atau amal usaha yang luar biasa. Yang namanya perguruan tinggi Muhammadiyah itu di Indonesia menyebar di mana-mana. Bahkan sekarang sudah mulai membuka di Malaysia, di Thailand, di Australia. Jadi dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan ini Muhammadiyah harus dikatakan luar biasa. NU hebatnya pesantren NU luar biasa. Muhammadiyah perguruan tinggi, rumah sakit juga yang dimiliki Muhammadiyah banyak sekali dan rata-rata sudah rumah sakitnya sudah rumah sakit yang kelasnya sudah kelas tidak sekedar baru rintisan, tapi rumah sakit yang sudah berjalan. Sekarang NU juga sudah merintis rumah sakit, merintis perguruan tinggi. Tapi terus terang dalam hal ini
Muhammadiyah masih lebih unggul. Jadi NU unggul di masa, unggul di pesantren. Jadi menjaga keagamaan, akidah umat ini NU kuat dan telaten. Lah Muhammadiyah dalam hal profesionalisme, dalam hal dunia-dunia yang sifatnya kemajuan, maka wajar kalau Muhammadiyah itu menggunakan simbol berkemajuan. Itu kan wajar karena memang disitulah. Nah, ini NU dan Muhammadiyah ini tentu kalau berkolaborasi terus satu dan lainnya menjadi bahu-membahu itu luar biasa. Karena hakikatnya meskipun dalam berbagai hal itu beda ya. Kayak kemarin penentuan 1 Syawal aja agak beda ya. Untung kemarin Menteri Agama Gus Yakut itu bisa menjembatani dengan baik. Awalnya ada pro kontra ya, Muhammadiyah tidak boleh memakai fasilitas umum dan Gus Yakut sebagai Menteri Agama membolehkan itu. Itu menjadi sesuatu. Terus mungkin dalam hal sedikit-sedikit lah soal sholat subuh kunut tidak kunut, NU pakai tahlilan itu tidak, itu tuh masalah-masalah kecil memang ada perbedaan. Tapi hakikatnya kalau kita cari kesamaan-kesamaannya banyak sekali. Dan kemarin ketika antara pengurus PBNU dan pengurus PP Muhammadiyah bertemu diskusi, akhirnya kan ketemu banyak sekali. Satu yang kemarin sudah kita singgung di konten saya sebelumnya, mereka menyepakati dalam pemilu ini menjelang Pilpres 2024 ini, kedua ormas ini sepakat perlu adanya kepemimpinan moral dalam politik. Para politisi dihimbau untuk tidak hanya berpikir soal menang kalah, tidak berpikir hanya kepentingan apa yang bisa diperoleh atau keuntungan apa yang diperoleh. Dalam bahasanya jangan hanya oportunis, pragmatis, tapi berpikirlah untuk hal-hal yang kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang untuk semuanya, tidak hanya berkepentingan kecil. Himbauan moralnya seperti itu. Jadi intinya NU dan Muhammadiyah menyepakati dalam politik ini perlu adanya kepemimpinan moral. Nah, ini artinya meskipun ada perbedaan, ada titik-titik kesamaan yang bisa disatukan. Terus NU dan Muhammadiyah menyepakati juga ke depan perlu kerjasama. Perlu kerjasama untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan umat, keadilan ekonomi, macam-macam. Dan ini akan saling melengkapi. Terus terang ya, kalau menurut saya, penilaian saya, saat ini itu memang Muhammadiyah jago sekali ketika menghasilkan kader-kader yang profesional untuk mengisi jabatan-jabatan birokratis yang itu membutuhkan skill-skill ini. Tapi NU punya kelebihan apa? Bagaimana menjaga keislaman bangsa Indonesia, akidah bangsa Indonesia, menjaga bagaimana keagamaan umat Islam Indonesia itu yang rahmatan lil alamin, yang toleran, itu NU yang menjaga. Ini kan saling melengkapi. NU sekarang sangat menonjol punya pesantren, sehingga NU itu melahirkan banyak sekali ulama-ulama muda yang luar biasa. Mungkin Muhammadiyah lemah dalam hal ini. Apa itu? Pesantren. Lah makanya Muhammadiyah bisa belajar kepada NU untuk mengelola pesantren gitu kan. Karena Muhammadiyah lemah pesantren. Tapi sebaliknya, NU yang ingin punya perguruan tinggi yang bagus juga agak lemah sampai sekarang. Muhammadiyah hebat, bisa belajar ke Muhammadiyah. Ini luar biasa kalau saling melengkapi. Dan tadi saya katakan memang NU dan Muhammadiyah itu bagikan dua sayap tadi. Dan ini sudah terjadi sejak dulu. Kalau kita baca sejarah yang sekarang sudah sangat dikenal banyak orang ya, pada hakikatnya yang namanya pendiri Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan ya, itu satu seperguruan sama gurunya dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU. Awalnya beliau berdua itu juga sama-sama menjadi santrinya Syekhona Khalil yang ada di Bangkalan. Setelah itu beliau berdua, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu belajar sama-sama di Semarang, di Kiai Haji Soleh Darat. Setelah itu mereka berdua juga belajar ke Mekah. Cuma ada yang namanya orang ya, punya passion, punya kecenderungan masing-masing. Kayak Ahmad Dahlan itu cenderungnya itu kelihatannya suka dengan pergerakan, suka organisasi, suka bagaimana pemberdayaan umat dan seterusnya. Mbah Hasyim itu adalah orang yang sangat tekun dalam belajar keilmuan. Sehingga Mbah Hasyim itu dikenal sebagai orang yang sangat alim. Ini di samping saya ini ada buku ya, ini
Ini buku karya Mbah Hashim, kumpulan karya Mbah Hashim yang banyak sekali. Dan ini saya yakin, ini bahkan Ustadz Adi Hidayat, yang sekarang orang mengatakan Ustadz Adi Hidayat itu adalah salah satu ulamanya Muhammadiyah, itu bahkan mengkaji salah satu kitab yang ada dalam buku ini, yaitu Adabul Ta'lim wal Muta'alim. Jadi adab atau etika antara guru dan murid itu karya Mbah Hashim. Ini karya Mbah Hashim. Memang Mbah Hashim itu seorang intelektual yang luar biasa, ahli hadis dan seterusnya. Nah, ketika beliau berdua pulang itu, memang beliau berdua menghadapi situasi yang berbeda. Mbah Dahlan pulang ke Jogja. Jogja itu dulu adalah lingkungan Keraton Ngayogyakarta, artinya kota metropolitan gitu kan. Zaman itu ya, zaman tahun 1912 itu kan. Maka di situ karena di daerah kota, Mbah Dahlan itu menyaksikan bahwa Belanda pada tahun 1900-an itu kan mulai mendirikan sekolah-sekolah di sini yang Belanda punya target apa? Pendidikannya itu tidak mengajarkan agama. Ini kan bahaya untuk anak-anak orang Indonesia atau orang pribumi. Maka dari itu, untuk menjaga agar anak-anak Indonesia itu tetap berkepribadian sebagai orang Indonesia, karena di sekolah Belanda itu juga diajarkan tentang adat budaya Belanda, juga diajarkan agama Kristen, tidak diajarkan agama Islam. Maka Mbah Dahlan menyainginya dengan apa? Mbah Dahlan merasa perlu berjuang dengan cara apa? Mendirikan sekolah formal seperti yang dikelola Belanda, tapi ada pelajaran agamanya, dikenalkan budaya-budaya Indonesia. Ini ikhtiar, ini istihadnya Mbah Dahlan untuk membela bangsanya. Lihat, sementara Mbah Hashim yang kebetulan pulangnya ke Jombang, ke Cukir, ke kawasannya agak pedalam, khusus menjaga bagaimana santri-santri itu tetap ngaji, tetap mendalami ilmu agama yang sedalam-dalamnya. Karena Mbah Hashim itu alim alama, ahli hadis, ahli tafsir dan seterusnya. Memang luar biasa, sehingga Mbah Hashim itu menjadi semacam sebagai orang yang menjaga keilmuan Islam. Mbah Dahlan yang berjuang melalui organisasi. Maka ketika Mbah Dahlan itu mendirikan organisasi, awal-awal Mbah Hashim itu nggak punya niat untuk mendirikan organisasi pada waktu itu. Ya udah, cukup Muhammadiyah saja gitu. Lah, dalam perkembangannya memang akhirnya Mbah Hashim juga mendirikan NU. Itu kan sejarahnya panjang, itu ada sejarah sendiri, nanti bisa dibaca atau nanti kapan-kapan kita bikin konten. Tapi intinya Mbah Hashim itu akhirnya karena lingkungannya di daerah itu fokus mengembangkan keilmuan Islam. Mbah Dahlan di kota mengembangkan sekolah formal karena tadi sejarahnya untuk mengimbangi Belanda yang mendirikan sekolah model Belanda yang tidak mengajarkan pendidikan agama Islam. Tapi ketika Indonesia mau merdeka itu dua-duanya ya, baik Mbah Hashim maupun Mbah Dahlan itu punya peran yang sangat strategis. Satu, Mbah Dahlan menghasilkan orang-orang pribumi yang mulai bisa menjadi orang-orang kantoran, teknokrat lah. Sudah paham baca tulis Latin dan seterusnya. Sehingga ketika Indonesia merdeka, Indonesia sudah memiliki cukup generasi yang bisa menguasai administrasi macam-macam ya dari kalangan umat Islam. Sementara Mbah Hashim itu santri-santrinya yang betul-betul dididik di pesantren itu kan rata-rata dijauhkan dari Belanda, sehingga sikapnya itu kan anti Belandanya luar biasa. Maka begitu di saat-saat kemerdekaan, Mbah Hashim bisa mengerahkan santri-santri itu untuk berperang melawan Belanda. Bahkan ketika mau terjadi perebutan lagi setelah Belanda itu dulu pernah terkalahkan oleh Jepang kalah lagi. Nah, ketika Indonesia memerdekakan diri dan pasukan sekutu mau kembali lagi mengambil Indonesia, maka Mbah Hashim dengan fatwa resolusi jihadnya itu bisa mengerahkan, bisa memobilisir santri-santri itu untuk melawan sekutu yang akan kembali. Dan itu akhirnya melahirkan yang namanya pertempuran Surabaya yang akhirnya kita peringati Hari Pahlawan. Tapi intinya terakhir yang ingin saya katakan, bahwa sejak dulu yang namanya NU dan Muhammadiyah itu saling melengkapi. Dua sayap yang saling menjaga keseimbangan. Cuma memang kadang ada ya percikan-percikan kecil, perbedaan-perbedaan kecil, masalah-masalah ibadah kecil. Tapi itu mestinya masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah. Sifatnya bukan yang pokok
pokok ya. Kalau yang pokok itu kan sholatnya menghadap kiblat sama, sholat zuhur 4 rakaat sama, sholat subuh 2 rakaat sama. Bahwa yang satu ada kunut dan tidak itu kan cuma itu furu'iyah. Jadi menurut saya kesimpulannya saya minta agar kita itu sebagai bangsa Indonesia menjaga merawat dua ormas Islam besar ini, baik NU maupun Muhammadiyah. Usahakanlah masalah-masalah kecil itu tidak dibesar-besarkan. Justru yang kita cari adalah titik-titik persamaan. Seperti pertemuan di kantor PBNU kemarin. Saya berharap moga-moga dialog antara NU dan Muhammadiyah terus dilakukan untuk menjalin kerjasama dalam hal-hal yang memang sama. Itu saya berharap seperti itu. Dan saya bersyukur ya, karena memang NU itu banyak gudang ilmu agama, banyak orang alim memang di NU itu. Maka suatu ketika saya menyaksikan Civitas Akademika, rektor dosen dari Unmuh Malang belajar ngaji ke Gus Baha, ke Narukan Rembang. Wah, itu luar biasa itu. Jadi indah sekali kan, itu sudah pernah terjadi kan. Suatu ketika rombongan dari Malang, Unmuh Malang, rektor bersama jajarannya ngaji ke Gus Baha. Memang Gus Baha itu salah satu ulama dari pesantren NU yang sekarang diakui kealimannya, dan wajar kalau orang Muhammadiyah belajar ke sana, nggak masalah. Karena dulu sejarahnya, dulu banyak juga orang Muhammadiyah yang belajar ke Mbah Hasyim, ngaji ke Mbah Hasyim itu banyak, dan itu nggak ada masalah. Oke, yang penting ukhuwah antara NU dan Muhammadiyah ini perlu kita dorong terus, dan pertemuan kemarin menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Semoga umat Islam Indonesia terus dijaga oleh Allah menjadi umat yang bisa menciptakan perdamaian, yang selalu hidup rukun, dan kita bisa beribadah dengan baik di negeri tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.